Untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, klien 1115 data dan hasil. Nah, ini dibuka. Nah, di sini ada tabulasi data. Ini ya. Jadi data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini. Jadi kita copy ini ya. Kita copy untuk kode dari kuesioner ya, dan data penelitiannya. Ya, kita copy, kita buat file baru seperti ini ya. Nah, lalu kita save. Kita save. Nah, untuk nama bebas ya, kita tulis saja contoh seperti ini. Kemudian yang terpenting adalah save as type. Kita klik, kita pilih di sini formatnya CSV UTF 8 ya, yang ini ya. Nah, lalu kita bisa klik save. Nah, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja. Oke, seperti itu caranya. Setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, ini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kemudian kita klik ini ya, klik new project. Untuk nama bebas, kita tulis saja contoh seperti ini. Print. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan data penelitian tadi yang bentuknya CSV. Nah, kita klik ini ya, import data file. Kita masukkan ini ya. Nah, ini CSV-nya. Open. Kita ganti dulu formatnya karena ini ada yang metrik ya. Ada yang binary, ada yang binary. Kita ganti dulu. Nah, ini ya. Scale bulk change, kita klik, kita pilih ini ya. Ke metrik, lalu apply. Nah, lalu kita klik import. Ya, ini tandanya data sudah dimuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita bisa back. Selanjutnya adalah kita klik ini create model. Nah, untuk model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis saja contoh seperti itu ya. Save. Nah, lalu kita masukkan indikator ini ya ke dalam lembar kerja. Kita masukkan berkelompok sesuai dengan variabelnya. Contoh seperti ini GK1. Lalu tekan shift, kita klik GK9. Nah, lalu kita drag seperti ini. Enter. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk merubah posisi indikator ya, variabel konstruk ini yang kuning ini, kita bisa klik arah panah ini ya. Nah, nanti akan berubah sesuai dengan arah panahnya. Oke, kita beri nama. Nah, double klik ya, double klik, paste seperti ini.
Nah, setelah seperti ini lalu kita susun ya modelnya sesuai dengan hipotesis yang ada. Oke. Nah, untuk menghubungkan variabelnya, kita klik ini ya, menu connect. Nah, ini kita bisa tarik garis. Ya, seperti ini ya untuk modelnya. Lalu ini kita bisa save. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah uji PLS algorithm. Jadi PLS algorithm nanti menguji outer model dan inner model. Nah, untuk outer model di sini ada dua ya, karena di sini ada yang tidak valid. Dan ini loading ya, loading faktornya ini di bawah 0,7. Nah, ini nanti kita eliminasi. Juga AVE-nya ini ada yang tidak valid ya. Nah, ini ada standarnya di atas. Jadi harus mengikuti standar ini atau nilai toleransi yang ini. Oke, seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, untuk pengujian PLS algorithm caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian kita klik PLS algorithm, lalu start calculation. Oke, seperti ini hasilnya ya. Nah, kita lihat nilai auto loadingnya. Nah ini kan ada yang merah, nanti yang merah ini kita eliminasi. Jadi untuk eliminasinya itu kita hapus yang terkecil. Nanti saya tunjukkan caranya. Kemudian kita lihat construct reliability and validity. Nah ini ya, nilai AVE ini harus lebih besar dari 0,5, kemudian kerombak alpha harus lebih besar dari 0,7. Composite reliability yang ROSI ini juga harus lebih besar dari 0,7. Nah, oke, kita kembali lagi ke ini ya. Oh ya, sebelumnya untuk hasil analisis ini PLS algorithm ini kita bisa save ya. Jadi ada dua cara, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS-nya atau kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kalau di luar Smart PLS nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Saya sudah buat untuk per foldernya. Untuk cara meng-save hasilnya seperti ini. Kita klik save. Lalu kita tulis di sini nah, ini karena nanti akan ada dua PLS algorithm ya. Yang kedua itu adalah data yang sudah kita eliminasi. Nah, kita klik create. Nah, untuk meng-save di luar aplikasi Smart PLS, kita klik ini ya. Klik Excel, lalu export. Nah, lalu kita bisa save di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Nanti tinggal klik save saja, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya cara meng-save-nya, dan ini berlaku untuk pengujian lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat dulu nilai loadingnya. Nah, ini ya. Ini harus kita eliminasi. Oke. Nah, ini kan kita sudah save menjadi model yang pertama. Kemudian kita buat ini duplikatnya untuk yang kemudian ini menjadi model 2. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, ada model eliminasi. Oke. Caranya kita ke ini ya, ke PLS ini yang ada tulisan PLS-nya ini. Klik kanan lalu kita klik duplicate. Nah, kita tulis di sini eliminasi. Nanti akan muncul dua seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang model yang pertama. Nah, ini adalah yang model yang kedua. Nah, yang model yang kedua ini yang eliminasi ini nanti kita gunakan sampai ke
pengujian hipotesis. Oke, untuk cara eliminasinya seperti ini. Double klik ya, yang sudah kita buat tadi, duplikatnya. Kita lakukan pengujian Pels algorithm seperti tadi sama. Nah, kita lihat nilai auto loadingnya. Nah, ini ya. Jadi untuk lebih mudahnya nanti bisa dicatat ini indikator mana saja yang di bawah 0,7 atau berwarna merah. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kita eliminasi yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini kan ada yang minus ya. Nah, ini ada yang minus, jadi yang minus ini nanti kita eliminasi terlebih dahulu. Oke, cara eliminasinya seperti ini. Back dulu ya. Nah, kita lihat di sini, ini minus ya, contoh GK3. Kemudian kita hapus seperti ini, delete. Nah, kita rapikan dulu. Kita save. Lalu kita running ulang. Kita lihat lagi nilai overloading ya. Nah, ini DK1. Nah, ini ya DK1. Delete. Save. Kita running ulang. Kita lihat untuk nilai overloadingnya. Nah, ini masih ada yang minus, ini adalah kakak 7. Kita delete, rapikan, save. Nah, ini masih ada yang merah, tapi di sini untuk yang minus sudah tidak ada ya. Nah, tinggal kita eliminasi di sini yang terkecil terlebih dahulu. Nah, contoh ini ya, GK2 nanti kita eliminasi, kemudian GK5 dan seterusnya. Jadi untuk cara eliminasinya seperti itu, satu persatu dieliminasi, diuji ulang Pels algoritmnya, kemudian dilihat ya apakah masih ada yang merah atau tidak. Nah, untuk lebih cepatnya saya tunjukkan hasil yang sudah dieliminasi. Nah, seperti ini ya untuk hasil eliminasinya. Dan ini untuk save filenya ini ya, nanti juga sudah saya sertakan di sini. Dan ini ada cara untuk membuka dan menyimpannya, nanti tinggal diikuti saja. Nah, ini adalah yang sudah dieliminasi. Nah, ini yang sudah dieliminasi. Kita coba running ulang ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah dieliminasi. Kita lihat autoloadingnya. Nah, seperti ini ya. Semuanya sudah hijau. Kemudian construct reliability and validity juga semuanya sudah hijau. Jadi untuk yang model 2 ini yang model 2 ini ya. Nah, model 2 ini sudah dapat dikatakan untuk modelnya memenuhi kriteria untuk validitas. Ini ya, validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya kita uji discriminant validity menggunakan metode HTMT. Ini ya HTMT. Nah, untuk HTMT kita lihatnya di sini. Nah, discriminant validity kita menggunakan HTMT. Nah, di sini untuk HTMT nilai maksimalnya adalah 0,9 ya, namun ada batas toleransi sampai dengan 1,0. Nah, kita lihat di sini untuk yang kinerja karyawan. Nah, ini ya. Nah, kinerja karyawan terhadap disiplin karyawan. Kita lihat kinerja karyawan terhadap disiplin karyawan. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang 0,992. Nah, di atas 0,9 maka warnanya merah, namun ini masih dalam batas toleransi. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa gunakan yang ini ya. Yang ketiga ini. Nah, ini. Yang kedua, ding. Nah, yang kedua ini. Jadi akan muncul tampilannya horizontal vertikal seperti ini ya. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ini kan horizontal bentuknya matrix. Nah, ini lebih mudah untuk dibaca.
Jadi ini masih di bawah 1, jadi artinya masih dalam batas toleransi. Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Untuk inner model ini ada Goddess of Fit model atau GOF model. Nah, untuk GOF model ini kita lihat di sini ya. Nah, ini model fit. Nah, ini yang kita gunakan adalah nilai yang saturated. Nah, untuk ini di sini sudah ada nilai cutoff atau nilai standarnya yang digunakan. Nah, untuk standarnya nanti bisa dilihat seperti ini ya. Jadi misalkan untuk nilai SRMR, nah nilainya itu di sini adalah 0,099. Nah, ini untuk kriterianya harus lebih kecil dari 0,08. Nah, karena ini di luar dari kriteria ini, maka diberi keterangan marginal fit atau tidak memenuhi kriteria fit dari Goddess of Fit. Seperti itu. Di WLS dan lain-lain juga caranya membacanya seperti itu. Nah, untuk yang DG ini tidak muncul nilainya ya. Tidak muncul nilainya. Kemudian NFV juga tidak muncul nilainya. Nah, seperti ini. Karena ini tidak muncul, maka dimasukkan ke dalam kategori marginal fit. Kemudian untuk yang indeks, sudah saya sertakan di sini cara menghitungnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Kita lihat GOF-nya di sini untuk hasil perhitungannya. Di sini ada rumusnya, nanti tinggal diikuti saja. Itu nilainya adalah 0,592. Nah, 0,592 kita lihat di sini bahwa GF-nya itu di atas 0,36 ya. Nah, maka dapat dikategorikan tinggi. Nah, karena ini tinggi, maka ini dapat digunakan untuk model penelitian. Oke, selanjutnya di sini adalah collinearity assessment atau uji multikoliniaritas. Kita peroleh nilainya dari sini ya. Nah, ini Fifth kita gunakan yang inner model matrix. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan yang inner model list saja. Nah, untuk Fifth ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5 ya, maka tidak terjadi masalah multikolinialitas. Kemudian di sini ada pengujian coefficient of determination R square atau R kuadrat. Nah, R kuadrat ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Kita lihat di sini contohnya untuk graphical outputnya ini ya. Jadi untuk cara membacanya seperti ini, kinerja karyawan nilainya adalah 0,791. Nah, di sini artinya adalah gaya kepemimpinan, budaya organisasi, karakteristik individu dan disiplin karyawan mempengaruhi sebesar 79,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari penelitian ini. Seperti itu cara membacanya ya. Kemudian untuk yang disiplin karyawan tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya adalah predictive relevance Q kuadrat atau Q square. Nanti kita lakukan, kita lompat dulu ke effect size atau F kuadrat ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk F kuadrat kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi R square itu tadi yang ini adalah yang F square. Nah, F square ini kita bisa gunakan yang list. Nah, seperti ini ya, lebih mudah untuk cara membacanya. Jadi di sini ada kriterianya. Nah, ini kan nilai F square-nya. Nah, untuk kriterianya nanti bisa dilihat di sini. Jadi F square ini pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu, atau ini hanya ada satu variabel saja ya, satu variabel independen terhadap dependen. Nah, seperti ini. Nah, di sini contohnya adalah untuk budaya organisasi terhadap disiplin karyawan nilainya adalah 0,017. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil. Jadi pengaruhnya ini budaya organisasi terhadap disiplin itu masuk ke dalam kategori pengaruh yang kecil. Nah, ini dilihat dari sini ya, dari atasnya. Nah, untuk pengujian predictive relevance atau Q square caranya seperti ini. Kita bisa back, klik calculate, kemudian kita pilih menu blend folding, lalu start calculation. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kita bisa lihat di sini construct cross validated redundancy.
Nah, ini untuk disiplin karyawan nilainya adalah 0,114. Nah, kita bisa lihat di sini 0,114. Nah, ini berarti nilainya adalah masuk ke dalam kriteria kecil ya. Karena ini lebih kecil dari 0,15. Nah, untuk predictive relevance ini atau Q-quadrat menunjukkan nilai prediksi ya jika misalkan model ini dilakukan penelitian ulang menggunakan jumlah kuesioner dan jumlah responden yang sama. Nah, prediksinya itu kecil, artinya ketika dilakukan penelitian ulang maka nilai dari Q-quadrat yang ini untuk yang disiplin karyawan itu bisa berbeda-beda. Namun untuk yang kinerja karyawan karena sudah dalam kategori besar, jadi kemungkinan hasilnya tidak akan berbeda jauh dengan ini. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Calculate ya. Bootstrapping. Lalu start calculation. Nah, kita lihat di sini ya path coefficient. Jadi path coefficient ini untuk pengaruh langsungnya ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini nilai original sample dan p-value. Nah, original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, kalau misalkan pengaruhnya negatif, di sini ada tanda minusnya ya. Seperti itu. Nah, budaya organisasi terhadap disiplin karyawan memiliki pengaruh positif tidak signifikan karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, untuk disiplin karyawan terhadap kinerja karyawan memiliki pengaruh positif signifikan karena nilai p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 dan begitu pun seterusnya. Kemudian untuk yang pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi yang ini ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini specific and direct effect. Nah, seperti ini ya. Contoh untuk gaya kepemimpinan terhadap disiplin karyawan, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh disiplin itu memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, artinya di sini adalah disiplin karyawan memediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya mediasi ini, pengaruhnya itu positif signifikan. Nah, seperti itu ya untuk cara membacanya. Nah, sekian untuk analisisnya. Nanti bisa, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.